Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Pandai semangat sekali ya hari ini. Coba, sebelum kita memulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba, siapa yang mau pimpin doa untuk hari ini? Aku, Bu. Boleh, Anin. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa hening mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anin. Sama-sama, Ibu. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Coba Ibu mau absen dulu nih. Semuanya udah masuk ke ruang Zoom belum? Coba Anin dia hadir. Hadir, Bu. Aduh, rapi sekali Anin dia hari ini. Kanita hadir. Hadir, Bu. Oke. Ya, selanjutnya Velia hadir. Hadir, Ibu. Semangat sekali Velia hari ini. Elia hadir. Hadir, Bu. Halo Elia. Nanda Devi hadir. Hadir, Bu. Oke, semuanya udah masuk ke ruang Zoom ya. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Coba kalian buka bukunya. Kita belajar di tema 1 mengenai selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 mengenai tumbuhan sahabatku. Coba persiapkan terlebih dahulu. Duduknya yang rapi ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah terlihat PowerPoint yang Ibu share screen? Sudah, Bu. Oke. Bu. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar laptop kalian. Ada gambar apa ya itu? Ada yang tahu? Ayo, Nggak tahu, Bu. Aduh, coba yang lain. Terlihat tidak share screen Ibu? Anak-anak? Terlihat, Bu. Oke, takutnya tidak terlihat ya. Coba, Ibu punya 3 pertanyaan mengenai gambar yang ada di samping. Nah, pertanyaan pertama yaitu mengenai apa sih yang kalian ketahui mengenai tanaman yang ada di gambar. Coba, siapa yang mau jawab? Aku, Bu. Boleh, Anin. Tanaman di samping adalah tanaman padi yang merupakan cikal bakal dari beras yang ketika kita masak akan menjadi nasi, yaitu makanan pokok kita sehari-hari. Iya, benar sekali Anindya. Terima kasih sudah menjawab. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 2 nih. Apa manfaat dalam kehidupanmu? Coba apa sih manfaat tumbuhan ini? Ada yang mau jawab apa enggak? Harus ada yang jawab ya.
Masa sih nggak tahu Aku, Bu. apa manfaat padi? Iya, coba. Sebagai sumber energi, Bu, bagi tubuh kita. Ya, benar sekali. Karena padi ini merupakan makanan pokok orang Indonesia. Yo, selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu apa sih manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Sudah kita pernah bahas kan? Ini pertemuan sebelumnya. Nah, yang masih ingat mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Oke, jadi Ibu jawab ya. Jadi manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan yaitu salah satunya sebagai sumber makanan. Contohnya manusia memakan nasi. Nasi itu awalnya dari tumbuhan padi. Terus hewan kambing, sapi, kerbau, mereka memakan rumput sebagai makanan mereka. Oke, selanjutnya. Ibu mau minta siapa ya untuk membacakan teks ini? Coba Ibu minta Hanita. Terlihat tidak? Belum, Bu, belum terlihat. Coba di siapa yang sudah terlihat share screen-nya? Masih belum terlihat share screen-nya? Sudah, Ibu. Coba Anin bacakan. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sudah, Bu. Oke, makasih Anin. Nah, jadi kita sekarang akan membahas bagaimana jagung berkembang biak. Oke, selanjutnya Ibu yang bacain ya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, maka tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada pulanya berbentuk sekuntum bunga. Nah, bunga jagung memiliki helai-helai rambut yang halus dan pada bagian ujungnya pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga dan pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Oke. Selanjutnya, ya. Nah, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan terlihat biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Petani jagung harus menanam kembali sehingga biji jagung dari hasilnya supaya jagung selalu tersedia sebagai makanan manusia. Nah, biji jagung yang sudah tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, oke. Jadi,
awal mula dari perkembangbiakan jagung itu, petani menanam terlebih dahulu jagungnya dari bibitnya. Nah, selanjutnya nanti akan terjadi perkembangbiakan. Nah, perhatikan bunga yang ada di layar kalian. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Nah, ini salah satu contoh bunga. Dan disinilah terjadinya perkembangbiakan. Nih, Ibu share kembali. Coba di sini sudah terlihat teman-teman share screen-nya. Sudah, Ibu. Nah, Sudah, Bu. ini terdiri dari ada mahkota, ada kepala sari, ada tangkai sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada benang sari, ada kelopak, ada pakal biji, ada dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, disinilah terjadi perkembangbiakan pada tumbuhan. Coba, nih, Ibu bacakan kembali ya. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Coba, nih, serbuk sari ke kepala putik. Nah, serbuk sari ini terdapat di kepala sari dan akan jatuh ke kepala putik. Terlihat ada kepala sari di gambar yang Ibu share screen. Terlihat, Bu. Nah, dan yang di bawah, yang di tengah-tengah ini ada kepala putik. Oke, selanjutnya, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari akan tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Yang keempat, di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, terus sel kelamin jantan dengan kepala putik, sel kelamin betina. Nah, selanjutnya akan ada hasil pembuahan, yaitu zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga atau bakal biji yang berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji tersebut akan menjadi calon tumbuhan baru. Nah, jadi di sini terjadinya perkembangbiakan, yaitu ketika serbuk sari melekat ke kepala putik. Setelah itu, terjadilah penyerbukan. Nah, pertimbukan itu terjadi di mana? Coba, ada yang tahu nggak tadi Ibu bacain? Di mana terjadinya? Benang sari. Nah, coba tuh. Oke, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nih, ruang bakal biji. Ada kan ruang bakal biji? Nah, disitulah terjadi pembuahan. Oke, paham? Nanti, agar kalian lebih paham lagi, Ibu ada tugas ya. Coba kalian menuliskan fungsi dari bagian-bagian reproduksi tumbuhan. Coba ya, tulis tugasnya. Yang kedua, membuat video fungsi dari bagian-bagian reproduksi tumbuhan. Nih, contoh videonya, kalian membacakan bagian-bagian dari reproduksi tumbuhan dan juga menyebutkan fungsinya agar kalian lebih paham. Dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, semuanya paham tugasnya hari ini? Paham, Bu. Paham, Oke, Bu. kalau
kalau sudah paham, pembelajaran hari ini tidak banyak. Nanti dilanjutkan di WA Group. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Nanti Ibu share kembali PowerPoint agar kalian bisa mempelajari lagi ya di rumah. Jangan lupa dibaca lagi PowerPoint-nya mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Mana sudah paham? Ini ya Paham, Ibu. tugasnya, boleh difoto terlebih dahulu. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Gimana nih? Teman-teman masih semangat untuk belajar online-nya? Masih Semangat, Bu. ya. Kita masih Semangat, belajar Bu. online ya untuk pertemuan selanjutnya. Coba sekarang rapikan dulu bukunya. Kita akan menyudahi pertemuan melalui Zoom meeting ini. Oke, sebelum kita menutup Zoom meeting ini, coba siapa yang mau mimpin doa? Aku, Bu. Coba Anita. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.